semuanya, kelompok 1 bakal ngejelasin tentang teori terbentuknya tata surya nih. Sebelumnya, apa sih pengertian dari tata surya? Tata surya adalah suatu sistem yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan planet-planet yang mengelilinginya pada orbit masing-masing serta benda-benda langit lainnya. Nah, teori terbentuknya tata surya akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Jadi, teori nebula adalah kabut yang terdiri dari gas, terutama gas helium dan hidrogen, dan partikel-partikel angkasa lainnya. Pada tahun 1755, seorang filosof Jerman bernama Immanuel Kant mengajukan teori kabut ini. Pada tahun 1977, seorang ahli matematika terkenal dari Prancis yang bernama Simon de Laplace mengusulkan teori kabut yang hampir sama. Oleh karena itu, teori kabut dikenal juga dengan teori Kant-Laplace. Jadi, teori nebula adalah kabut yang terdiri dari teori ini. Mula-mula di jagat raya ini ada sebuah nebula yang baur dan hampir bulat. Nebula ini berotasi dengan lambat dan turbulen. Karena pergerakan rotasinya sangat lambat, maka nebula mulai menyusut. Sebagai hasil penyusutan dan rotasinya, terbentuklah sebuah cakram nebula yang di tengah-tengahnya datar. Proses penyusutan tersebut terus berlanjut dan akhirnya matahari terbentuk di pusat cakram. Cakram berputar makin lama makin cepat sehingga bagian-bagian tipe cakram terlepas membentuk gelang-gelang bahan. Selanjutnya, bahan dalam gelang-gelang memadat menjadi planet-planet yang berevolusi dalam orbit hampir melingkar mengitari matahari. Teori planetesimal. Teori ini diajukan oleh ahli geologi berkebangsaan Amerika yang bernama Thomas Cowder Chamberlain bersama rekannya ahli astronomi yang bernama Forrest Ray Moulton pada awal abad ke-20. Planetesimal dapat diartikan sebagai planet kecil. Menurut teori ini, matahari telah ada sebelum terbentuknya tata surya sebagai salah satu bintang yang banyak terdapat di langit. Pada suatu saat, matahari berpapasan pada jarak yang tidak terlalu jauh dengan sebuah bintang lain. Karena adanya tarikan gravitasi bintang tersebut, maka sebagian bahan dari matahari mirip seperti lidah api raksasa tertarik ke arah bintang itu. Ketika bintang yang berpapasan tersebut menjauh kembali, sebagian lidah api raksasa tersebut jatuh kembali ke matahari dan sebagian lagi terhambur menjadi gumpalan-gumpalan kecil atau planetesimal. Planetesimal tersebut kemudian melayang-layang di angkasa sebagai benda-benda dingin dalam orbit mengitari matahari. Akibat adanya tumbukan dan tarikan gravitasi, planetesimal yang lebih besar menyapu yang lebih kecil, bergabung membentuk planet-planet. Tetapi kemudian sanggahan terhadap teori ini datang dari beberapa ahli astronomi. Menurut para astronom, kebanyakan bahan-bahan yang dihamburkan dari matahari berasal dari bagian dalam matahari yang bersuhu sangat tinggi, yaitu dapat mencapai 1.000.000 Celcius. Karena suhu yang sangat tinggi ini, maka gas-gas yang dihamburkan dari matahari akan terpencar ke seluruh ruang angkasa akibat ledakan hebat dan bukannya memadat menjadi planet-planet seperti yang dinyatakan oleh teori planetesimal. Teori kondensasi. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Kuiper, seorang astronomi asal Belanda. Teori ini menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari proses pemampatan gumpalan awan gas dan debu angkasa. Pada proses pemampatan itu terjadi, partikel debu tertarik ke bagian pusat awan, kemudian membentuk gumpalan bola yang dapat berputar. Kemudian, gumpalan gas memipi menyerupai bentuk cakram, yaitu tebal di bagian tengah dan lebih tipis di bagian tepinya. Kemudian, partikel-partikel di bagian tengah cakram mempunyai tekanan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan panas dan berpijar, yang pada akhirnya menjadi matahari. Sedangkan bagian yang paling luar berputar sangat cepat, sehingga terpecah menjadi gumpalan gas dan debu yang lebih kecil.
dan membentuk planet beserta benda langit lainnya. Teori bintang kembar. Teori bintang kembar hampir sama dengan teori planetesimal. Teori ini diusulkan pada tahun 1930-an. Dulunya, matahari diprediksi merupakan bintang kembar. Kemudian, bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan kecil. Dan karena adanya pengaruh gravitasi dari bintang yang satunya lagi, maka kepingan-kepingan tersebut bergerak mengitari bintang tersebut dan menjadi planet-planet. Bintang yang satu lagi yang dikelilingi kepingan-kepingan sekarang bernama matahari. Ada dua kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan mengenai proses terbentuknya bumi, yaitu bumi berasal dari suatu gumpalan kabut raksasa yang meledak dahsyat, kemudian membentuk galaksi dan nebula. Setelah itu, nebula membeku, membentuk galaksi Bima Sakti. 3 tahap proses pembentukan bumi, yaitu mulai dari awal bumi terbentuk, diferensiasi sampai bumi mulai terbagi dalam berbagai zona atau lapisan, yaitu inti dalam, inti luar, mantel dalam, mantel luar, dan kerak bumi. Teori Big Bang. Teori ini dikembangkan oleh George Lemaitre. Menurut teori ini, pada mulanya alam semesta adalah primeval atom yang berisi semua materi dalam keadaan yang sangat padat. Suatu ketika, materi ini meledak dan seluruh materinya terlempar ke ruang alam semesta. Teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh Abbe George Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran yang sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. Big Bang adalah teori yang paling banyak didukung oleh sederetan bukti ilmiah, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan, baik para ilmuwan maupun orang awam. Teori Big Bang juga menjelaskan bahwa alam semesta memiliki siklus yang berulang. Pada suatu titik, alam semesta akan berhenti mengembang dan malah menyusut. Semua akan ditarik dan menyisakan lubang hitam besar. Inilah yang disebut dengan Big Crunch, yang merupakan kelanjutan dari teori Big Bang. Nah, gimana nih? Udah pada paham belum tentang teori pembentukan tata surya yang dijelaskan oleh kelompok 1 barusan? Semoga dari video pembelajaran yang tadi kita jelaskan, kita semua yang menonton video ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari kelompok kami akhiri. Goodbye.